Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi syara'ihi ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita telah menyelesaikan satu bulan ibadah puasa dengan penuh ikhlas dan menegakkan malam puasa itu dengan melakukan salat tarawih, witir dan tahajud. Pada hari ini kita semua mengakhiri ibadah puasa dengan melakukan Hari Raya Idul Fitri, salat Hari Raya Idul Fitri. Artinya salat Hari Raya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian dan kembali makan seperti biasa. Maka pada hari ini halal bagi kita untuk makan, itu futur, dan diharapkan untuk puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua umat Islam yang telah melakukan ibadah puasa pada hari ini mereka merasa bergembira, dan itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan baginya. Farhatun inda iftarihi. Kegembiraan pertama di waktu berhari raya, di waktu berbuka. Dan yang kedua, wafahatul inda liqa'i rabbi, adalah mereka bergembira di saat ketemu Tuhannya nanti di akhirat. Ini jaminan dalam agama bagi mereka yang berpuasa. Maka hari ini sebagai aplikasi dari kegembiraan melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh dengan berbagai amalia Ramadan, kita menampakkan kegembiraan datang di tempat ini berhari raya dengan semangat memasuki Syawal 1444 Hijriah, datang beribadah dengan semangat kegembiraan disertai dengan pakaian yang baru, memakai baju baru, songkok baru, sarung baru, sandal baru, mukena baru. Mudah-mudahan kita memperbarui semangat keberagamaan kita semua 11 bulan ke depan setelah melakukan puasa 1 bulan lamanya. Di dalam puasa sebulan lamanya kita di-upgrade, kita ditangkap oleh bulan Ramadan. Banyak hal yang bisa dipetik di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu mendidik kita sebagai umat Islam, membiasakan dan membudayakan dalam diri sifat amanah. Amanah artinya jujur, melembut,
di dalam tindakan keseharian kita, seluruh lini kehidupan dibutuhkan namanya amanah, yaitu jujur di dalam berbisnis, tidak membodohi dan tidak menuduh konsumen. Nabi SAW pernah melakukan suatu inspeksi di pasar sebagai kepala negara dan kepala agama pada yang sama. Di pasar itu Nabi mendapati seorang penjual kue, penjual makanan. Nabi melihat ada kelainan, maka dicoblos tangannya ke kue yang dijual oleh penjualnya. Tapi aneh bin ajaib, setelah tangannya dicoblos ke bawah, kering di atas dan basah di bawah. Nabi mengatakan ke penjual itu, kenapa kuenya begini? Dia katakan, hujan Pak. Mungkin dia tidak tahu bahwa ini Rasulullah. Hujan Pak. Jadi saya balik, dia di atas di bawah. Nabi katakan, oh kalau begitu kamu membodohi konsumen, termasuk menipu konsumen, perlihatkan apa adanya. Yang rusak tetap di atas, jangan dicungkil balik. Kan dia mungkin disangkanya adalah barang yang utuh. Nabi mengatakan selanjutnya, manggasana palaysa minna. Nigi-nigi bengong-bengongi. Nigi-nigi siapa yang menipu kita dalam menjual beli, palaysa minna, kania umatku. Bukan umatku kalau begitu. Artinya ini tidak jujur, tidak amanah. Jadi sebagai umat Islam, setelah kita melakukan ibadah puasa, kita dituntut jujur dan amanah. Kita bayangkan di rumah ada makanan halal, ada minuman halal dari berbagai minuman di rumah. Tapi kita tidak rela makan di siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa kita tidak mau makan? Padahal kita punya makanan halal. Kenapa kita tidak mau dekat dengan pasangan suami istri? Padahal tidak ada orang yang lihat kita bersepi-sepi. Jawabnya karena kita ini amanah, kita ini jujur, bahwa kita selalu di bawah pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Inna Rabbaka labil mirsad. Allah sangat melihat apa yang kita lakukan, semua aktivitas kita dan keseharian kita. Di samping Allah, maka ada pula malaikat kanan kiri, kiraman katibina yang lamun nama tafalun. Ada dua malaikat, ada di kanan namanya Rakib dan ada kiri namanya Atid. Semua direkam, semua ditulis dan semua diketik apa yang kita lakukan. Maka di kemudian hari tidak ada orang yang lepas dari seluruh tindakannya 24 jam itu kecuali adalah rekaman malaikat Rakib dan Atid. Maka di akhirat nanti di-print dari laptopnya malaikat. Inilah coba lihat yang kamu lakukan selama kamu hidup sejak balik sampai meninggal. Jadi ini kaum muslimin dan muslimat, kita dididik untuk jujur. Kalau orang sudah mengaplikasikan dalam diri dan kesehariannya nama sifat amanah, maka dunia bisa dikatakan aman. Di tingkat birokrasi tidak ada lagi kita akan dengan ada namanya korupsi. Karena korupsi itu mengambil dan menggerogoti uang negara, uangnya rakyat. Tapi masih biasa kita mendengarkan di sini korupsi bukan hanya jutaan tapi miliaran, bahkan mungkin triliunan. Dan ini pelakunya adalah muslim. Jadi sangat ironi, sangat disayangkan. Yang tiap tahun mereka berpuasa, dikemanakan pengamalan ibadah puasa yang kita lakukan? Kalau begitu caranya orang berpuasa, berarti dia lakukan puasa hanya secara seremonial. Tidak ada asarnya, tidak ada bekasannya bagi orang yang melakukan. Yang kita tuntut itu pahalanya ibadah puasa dan pengaruhnya di dalam muslim sebagai seorang muslim. Puasa itu gampang, sembahyang tarawih itu mudah, tapi melaksanakan apa yang telah dilakukan
mengaplikasikan dalam keseharian kita apa yang kita lakukan itu susah. Kalau bukan dengan rasa iman, rasa Islam dan rasa ihsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini maka kita dituntut jujur, amanah. Karena Nabi mengatakan la dina liman la amanah. Tidak ada agamanya orang yang tidak beramanah, yang tidak jujur dalam kesehariannya, bukan orang yang beragama. Jadi kalau tidak amanah, sebaliknya nama khianat, pengkhianat. Pengkhianat itu bahasa syariat kita itu mengkhianati dan maceko-ceko. Maceko-ceko itu salah satu ciri seorang munafik. Kata baginda Nabi dalam satu hadisnya, ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang yang munafik. Yang munafik itu lain di mulutnya, lain di hatinya. Ada 3 kata baginda Rasul. Salah satu dari yang 3 itu kiranya orang munafik itu khianat, pengkhianat, tidak amanah dalam kehidupannya. Mari kita mengaplikasikan sifat amanah ini sebagai pengaruh dari ibadah puasa yang kita lakukan sebulan lamanya. Kita di-upgrade. Kemudian selanjutnya bahwa di dalam melakukan ibadah puasa itu kita merenovasi kesehatan. Karena dengan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum selama sekian jam, selama sebulan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, berarti itu kita berpantang. Nabi katakan dalam satu hadisnya, al-batnu as-sudai. Perut itu memang sumber penyakit. Wal himnatu as-sudawai, dan berpantang-pantang itu adalah pangkal kesehatan. Kalau kita tidak terlalu banyak makan, itu berarti kita merenovasi perut. Kita merenovasi perut untuk sehat 11 bulan ke depan. Dan beda kita caranya umat Islam makan dengan orang kafir. Kata baginda Nabi, orang Islam itu makan dengan 1 tali perut. Tapi orang kafir itu makan dan minum dengan 7 tali perut. Waliyahillah. Kita tidak seperti orang kafir. Maka kita di waktu makan, kata Nabi, dibagi 3 perut. Sulusul isi, sulusul ta'ami, sulusul disarah. Sepertiga untuk nasi, untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk bernafas. Dia nak buke, karena dia berbuke ini baik, itu berarti mudah terjangkiti penyakit yang macam-macam, penyakit itu dari perut. Perut itu apa ngena rasai, apa ngena masa dia, masa kita itu saya apa ngena dan singani. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW betul nafallah agama. Disiarkan agama Islam ini, Nabi menyiarkan bukan hanya dengan pidato dan ceramah, tapi melalui surat menyurat. Sejumlah kepala negara yang disurati oleh baginda Rasul di saat dia menjadi rabi, dan suratnya itu dikirim melalui duta-duta, dikirim ke berbagai negara. Salah satu yang dikirim surat Nabi ada Raja Mesir, namanya Muqawqas. Muqawqas ini setelah menerima surat ajakan Nabi masuk Islam dan mentebar Muhammad ini Nabi yang terakhir, dia sangat simpati dan berterima kasih. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi sangat simpati. Maka dibalas surat Nabi itu dengan beberapa hadiah. Dibawa hadiah itu ke Madinah. Semua hadiah-hadiah itu diterima baginda Nabi. Ada misalnya gelar, ada khidmat untuk kendaraan pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin Avanza dihadiahkan oleh Raja Mesir ke baginda Nabi. Ada 2 perempuan dari Mesir dihadiahkan ke Nabi untuk dikawini secara gratis. Perempuan itu namanya Siti Maria Kibtiyah. Siti Maria orang Kipti atau agama Kipti. Nabi kawini, yang satu dikawini sahabat. Kemudian ada hadiah satu dikembalikan, itu dokter pribadi. Nabi katakan, nahnu qaumun la naqulu hatta najma wa idza akalna la nasba. Kami ini sebagai satu etnis, sebagai satu kaum, itu umat Islam, kami tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak terlampau kenyang. Artinya kami ini selama menu makanan, pola makanan diatur, maka tidak mudah dijangkiti penyakit.
maka silakan pulang. Dokternya suruh pulang ke Mesir tanpa disuruh pulang kembali ke Mesir, bahwa kami umat Islam tidak perlu terlalu banyak pakai dokter. Yang penting cara makanannya, pola makanannya diatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Hadirin sekalian, salat Idul Fitri yang dirahmati Tuhan. Kemudian selanjutnya, di dalam melakukan salat Id, kita dituntut untuk saling maafkan. Di 11 bulan yang lalu pun ada di antara kita yang kles. Ada misalnya pernah terjadi sesuatu yang tidak diingini, lantas mereka marah. Kita dituntut hari ini untuk saling maafkan dan membuka lembaran baru pas Pesta Jamil, kata Allah dalam Quran. Bukan lembaran baru yang tidak ada tulisannya, sama dengan kertas yang putih seperti ini, tidak ada tulisannya. Maka kita harus memaafkan orang lain, karena Nabi mengatakan la yahillu lil muslim an yahdura habu kala salasi dayani. Dena halal siti sallam, dena si matera lebih boleh kita lemas. Tidak halal seorang muslim, tidak halal artinya haram seorang muslim tidak ngomong lebih dari 3 hari. Karena amal itu distorkan Tuhan setiap Senin dan Kamis, kecuali orang yang dipending amalnya, yang tidak ngomong antara satu yang tidak saling memaafkan. Ada rasa sentimen, maka Tuhan mau mengatakan ke malaikat, utruku hasaini hatta yasya. Tinggalkan 2 orang ini, tinggalkan pending amalnya, jangan kasih naik ke langit sampai dia damai. Inilah bahayanya kalau kita sebagai internal umat Islam tidak harmoni hubungan antara kita sesama. Itu harus harmoni, karena itu namanya hablum minan nas. Duribat alaihim sila aina masuk fi laihim lau hablum nas. Jadi bukan hanya hubungan kepada Allah dikatakan ibadah, tapi hubungan antara sesama harus juga bagus. Perlu dilestarikan ini sebagai umat Islam. Karena innamal mu'minuna ikhwah, yaitu teman-teman masih seorang itu semua saudara seakidah, saudara seideologi, satu syahadat, satu kitab suci Al-Quran, satu kiblat yaitu Ka'bah, satu kitab suci, itu semua adalah bersaudara. Jadi harus saling memaafkan, saling silaturahim. Dan silaturahim itu kata baginda Nabi, man arada ayyuhu satalu fi rizqi wa yasalu fi amali falyaslami ma'ruf. Niki tahu melo simpoya dalena ini pada pemberian pemuruna falyaslami taruh. Nah, makanya hubungan silaturahim antara satu dengan lain. Apalagi kalau keluarga, dia keluarga bikin seperti satu keluarga muslim. Hubungan itu harus dipadu dengan sungguh-sungguh. Itu pernah Nabi satu saat dia melakukan pengajian di satu majelis. Dalam pengajian itu Nabi mengatakan, di antara kita yang hadir dalam pengajian ini ada saudara kita di sini telur sebenarnya umurna. Sisa 3 hari dia akan mati. Jadi sahabat itu berkata, gimana ini saudara kita yang sisa 3 hari umurnya akan dia mati? Nah, sudah pengajian itu bubar. Ada salah seorang sahabat, semua orang yang di dalam majelis itu sebelum keluar tinggalkan dia selama semua salim maaf lahir batin. Nah, seperti itu juga dituntut untuk salam-salaman, untuk pria yang pria, perempuan yang perempuan. Salim, dia selama semua orang yang sesama laki-laki. Bubarlah pengajian itu. Setelah beberapa hari lamanya, orang tidak ada sahabat yang penasaran. Kata Rasul, ada 3 hari lagi ada sahabat kita yang akan mati. Kenapa tidak pernah ada orang membawa jenazah? Kemudian kita tidak pernah dengar ada taksiah. Biasanya kalau sudah meninggal orang ditaksiah selama 3 hari, ini tidak ada apa-apa. Lantas penasaran, dia langsung tanya ke Rasul. Ini hadis riwayat Bukhari.
bukan cerita kosong. Ini semua ada landasannya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, jadi dia langsung tanya ke baginda Rasulullah. Dia katakan, "Hei Rasul, kita kan kemarin mengatakan ada sahabat kita di sini sisa 3 hari umurnya. Lalu kita tidak pernah dengar orang membawa jenazah ke kubur. Tidak pernah ada taksiah. Di mana itu Rasul?" Kata Nabi, "Wah, betul juga yang kamu katakan. Tapi ini datang Jibril ke saya. Ada mereka Jibril datang ke saya. Dia katakan, ya Muhammad, itu yang dikatakan kemarin, kamu katakan sisa 3 hari umurnya, dia tidak jadi mati. Dia tidak jadi mati. Maka sampai manggil dia sudah jadi mati. Maka Nabi ibalan pirian umurnya dipanjangkan umurnya. Wah, luar biasa ini. Kenapa dipanjangkan umurnya? Ya Rasul, Nabi katakan, kamu kan lihat kemarin, itu ada sahabatmu yang semua orang di dalam majelis di masjid itu dia sahami. Jadi orang itu mempunyai sastra adinna seperti kertas yang tidak ada tulisannya. Tidak ada rasa antipati kepada orang lain. Tidak ada rasa sentimen ke orang lain. Itulah ciri orang yang bersih hatinya. Jadi silaturahminya bagus. Makanya sesungguhnya lo yang mana pada Rasulullah maka Tuhan panjangkan umurnya dari 3 hari, sisa 3 hari mati dia menjadi 30 tahun. Dipanjang 30 tahun umurnya. Nah, ini berkahnya namanya silaturahim. Jadi mohon kita semua jalani silaturahim antara kita sesama, dimudahkan rezeki dan diberkahi umur panjang insyaallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Amin. Hada fastaghfiruna min dzunubihim. Amin. Habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fa'altum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulu lahu subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Allahumma shalli ala khulafa as-sadatil hunafa Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qurama tabi'in wa tabi'in ila yaumil. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.